menjalani sebuah perjalanan jauh. Tapi Nabi Ibrahim patuh dan taatnya kepada perintah Allah. Perjalanan itu dilalui oleh Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Ismail. Dari Palestina ke sebuah lembah yang kita sebut hari ini dengan Makkah. Ketika sampai di lembah itu, lembah yang tandus, jangankan manusia, binatang pun tak sanggup hidup. Buat kita yang pernah berangkat ke Arab Saudi, kita pernah melihat bagaimana tandusnya kota Mekah ketika kita Mekah ke Madinah, Madinah ke Mekah. Ketika dalam perjalanan kita lihat ke kiri dan ke kanan, padang pasir yang tandus, kerikilnya tajam, cuacanya panas, kalau panas sangat panas, kalau dingin sangat dingin. Ketika sampai keluarga ini di lembah, jangan lihat Mekah hari ini, tapi Mekah yang jangankan manusia, binatang pun tak bisa hidup. Allah perintahkan lagi Nabi Ibrahim untuk meninggalkan Siti Hajar dan Ismail yang masih digendong. Luar biasa pertarungannya, luar biasa ujian yang dialami Nabi Ibrahim. 84 tahun kepingin anak. Ketika dapat anak, Allah perintahkan untuk ditinggalkan. Tempat untuk ditinggalkan bukan sebuah perumahan, tempat rekreasi yang dibekali dengan makanan, tapi sebuah tempat yang tandus. Sampai Siti Hajar menyampaikan kepada Ibrahim, "Wahai suamiku, kenapalah kau tinggalkan kami berdua di tempat ini? Apakah kau tak sayang sama kami?" Remuk hati Nabi Ibrahim, tak sanggup ia menoleh ke belakang. 3 kali Siti Hajar menyampaikan kepada Ibrahim suaminya, "Wahai suamiku, apakah kau tak sayang kepada kami?" Nabi Ibrahim tak meloleh tapi berlalu dengan menganggukkan. "Apakah ini karena perintah Allah?" kata Siti Hajar. Nabi Ibrahim mengangguk. Ketika disampaikan ini perintah Allah, teduhlah hati Siti Hajar. Karena setiap perintah dijalankan, takkan pernah Allah akan menyia-nyiakan hambanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Perbekalan habis. Ismail menangis. Tangisannya membuat naluri seorang ibu mencari air. Itulah peristiwa sa'i yang hari ini dilalui oleh jemaah, baik itu umroh maupun haji. Mencari air dari Bukit Sofa ke Marwah, sebuah ikhtiar hamba di dalam kehidupan. Jangan pernah kita berpikir bahwa merangkaikan antara takdir dan ikhtiar. Dan jangan pernah kita merasa suuzon kepada Allah atas takdir yang Allah berikan. Walaupun hati kita tidak enak akan menerima takdir, tapi yang pasti takdir Allah kepada hamba. Wa ma rabbana ma khalaqta hadza batila. Tak ada yang sia-sia atas ketetapan Allah kepada hamba. Pasti ada hikmah di dalam takdir yang Allah berikan. Yang penting tugas kita sebagai hamba dari ibrah dan pelajaran Nabi Ibrahim dan keluarganya, buatlah sesuai dengan apa yang memang Allah perintahkan kita sebagai hamba untuk berbuat. Yang pada akhirnya perbuatan kita itu menjadi amal. Tapi bahwa takdir hamba itu di tangan Allah. Siti Hajar memberikan pelajaran buat kita. Jangan pernah kau rasionalkan kepada takdir Allah. Bukit Sofa, Bukit Marwah tidak ada air, tapi itu bukan urusan hamba, bukan urusan Siti Hajar. Yang pasti dia mencari rezeki karena anaknya menangis. 7 kali mondar-mandir, menunjukkan bahwa kita ini hamba. Jangan pernah kita merasa putus asa dari rahmat Allah. Yang penting ikhtiar saja dalam hidup ini. Biarkan urusan-urusan itu urusan Allah. Wallahu khairul makirin. Allah itu sebaik-baik mengurus hambanya. Allah itu sebaik-baik perencana dalam kehidupan. Walaupun kadang-kadang tak sesuai dengan keinginan kita. Walaupun kita lihat boleh jadi ada orang yang zalim tapi dia memimpin. Ada orang yang diberikan harta tapi durhaka kepada Allah. Yakinlah bahwa itu tidak kekal. Itu diberikan untuk menjadi pelajaran buat kita. Bahkan pada akhirnya
kita bisa mencari hikmah dari peristiwa-peristiwa kehidupan di sekitar kita. Allahu Akbar.